Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bu Weni Mulyawati dari SMA 10 Semarang. Kali ini karena situasinya masih masa pandemi, jadi pembelajarannya tidak bisa pakai tatap muka. Di pembelajarannya pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, model pembelajaran jarak jauh ini saya gunakan model VidCon ya, atau video conference. Jadi pakainya aplikasi dari Teams ya. Jadi tapi tidak setiap kali tatap muka saya memberikan VidCon ya. Kadang-kadang juga saya gunakan model yang lain. Misalnya saya memberi tugas lewat WA juga pernah. Jadi tidak setiap kali VidCon. Tapi yang sering kali memang VidCon karena apa? Karena dengan VidCon itu kalau ada siswa yang kurang jelas bisa langsung bertanya pada saya. Nah, kenapa saya juga menggunakan WA? Jadi WA itu untuk misalnya ada anak tidak punya kuota, dia cukup mengerjakan pakai kertas, nanti foto kirim ke saya. Jadi ada variasinya. Kalau yang tugas-tugas langsung ke Teams itu juga ada, di situ juga anak langsung dapat skor. Materi yang saya sampaikan kali ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi ya. Jadi tujuannya apa? Supaya para siswa memahami akuntansi, terutama kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Materi pokoknya konsep persamaan dasar akuntansi. Kita akan mengulas kembali tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi itu meliputi prinsip entitas ekonomi. Itu maksudnya sebuah kesatuan usaha. Jadi perusahaan itu diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Jadi dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Artinya, dasar akuntansi ini juga disebut prinsip kurun waktu. Maksudnya begini, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. R ini bertujuan agar laporan yang dihasilkan mudah diketahui dan terukur dengan lebih baik. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Artinya, pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapat oleh sebuah perusahaan. Maka, pencatatan keuangan yang berdasar pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapat barang tersebut. Apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Berikutnya, prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Berikutnya, prinsip kesinambungan usaha. Artinya, sebuah usaha akan dianggap berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.
tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Berikutnya, prinsip pengungkapan penuh. Artinya, jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Berikutnya, prinsip pengakuan pendapatan. Artinya, pendapatan itu muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Berikutnya, prinsip mempertemukan. Artinya, pendapatan yang sudah diterima atau biaya yang diperoleh dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Berikutnya, prinsip konsistensi. Artinya, laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada periode sebelumnya atau pada beberapa periode sebelumnya. Yang terakhir, prinsip materialitas. Artinya, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Kita lanjut pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa ya? Persamaan dasar akuntansi itu adalah posisi yang menggambarkan hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan yang meliputi harta atau aktiva, hutang atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Adapun persamaan akuntansi itu secara umum adalah sebagai berikut. Harta itu sama dengan hutang plus modal. Jadi kalau dibalik, hutang sama dengan harta dikurangi modal. Kalau dibalik lagi, modal sama dengan harta dikurangi hutang. Nah, persamaannya harta plus beban itu sama dengan hutang plus pendapatan plus modal. Nah, ini ada contoh soal, berikut alternatif penyelesaiannya. Contoh transaksi penyetoran modal ke perusahaan dan pinjaman dari kreditur kepada perusahaan dengan transaksi sebagai berikut. Tuan X menyetor modal pada perusahaan Y 10 juta. Lalu tanggal berikutnya, perusahaan Y mendapat pinjaman dari Tuan Z 15 juta. Persamaannya bagaimana? Yang tanggal 5, kan prinsipnya aset sama dengan ekuitas ya, atau harta sama dengan modal ya. Berarti 10 juta sama dengan 10 juta. Ayo yang tanggal berikutnya, karena utang, berarti aset sama dengan utang plus modal. Ya, liabilities plus ekuitas, utang plus modal. Jadi kan tadi 10 juta ya, tambah utangnya 15 juta. Lalu sama dengan sisi kanannya 10 juta, modal awalnya ditambah utang 15 juta. Jadi jumlahnya bagaimana? Ya tinggal dijumlah 25 juta yang sisi kiri atau sisi debit, dan yang sisi kanan juga sama 15 juta. Terdiri dari utang dan modal. Utangnya mana? Utangnya 15 juta, modalnya yang 10 juta. Baik, untuk lebih jelasnya saya beri contoh lagi. Tuan Zakaria menyetorkan modal sebesar 100 juta. Nah, pengaruh dari transaksi ini adalah pertambahan harta dalam bentuk kas sebesar 100 juta
dan bertambahnya modal sebesar 100 juta. Sehingga persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan modal ya. Kas sama dengan modal Tuan Zakaria. Kasnya 100 juta, sebelah kiri modal Tuan Zakaria 100 juta. Contoh yang kedua atau transaksi kedua, pembelian peralatan 50 juta. Transaksi ini menambah komposisi harta tapi tidak merubah jumlahnya. Ya, jadi alternatif penyelesaian kas plus peralatan yang posisi kiri, posisi kanannya modal Tuan Zakaria. Nah, saldo awalnya tadi kan 100 juta ya. Lalu terjadi pembelian peralatan. Jadi saldo kasnya yang 100 juta berkurang ya. Jadi kita kasih tanda kurung ya. Jadi kasnya tinggal 50 juta karena diambil 50 juta. 50 jutanya berupa peralatan. Ya, jadi sisi kirinya kasnya 50 juta karena dipakai buat beli peralatan. Peralatannya bernilai 50 juta. Modal Tuan Zakarianya bagaimana? Tetap 100 juta. Jadi saldo akhirnya posisi kiri 50 juta dan 50 juta. Posisi kanannya modal 100 juta. Oke. Pencatatan persamaan dasar akuntansi ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu berupa apa? Bisa berupa cek, ya. Bisa berupa kwitansi. Kwitansi itu bukti tanda membayar ya atau lunas bayar. Lalu bisa berupa faktur. Faktur itu adalah bukti kalau kita melakukan pembelian secara kredit atau kita menjual barang secara kredit. Dan bisa berupa nota. Ya, baik nota debit maupun nota kredit. Dan bisa juga berupa memo. Memo itu kalau terjadi misalnya penyusutan peralatan tuh pakai memo. Terus kalau terjadi pemakaian perlengkapan pakai memo. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like untuk mendapatkan video-video akuntansi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.